Oke, tadi kan kita udah bahas background mulai dari pendidikan terus pekerjaan. Sekarang kita bahas yang lebih substansial lagi nih, yaitu sebenarnya adalah apa isu yang dibawa oleh para politisi di Inggris sama Indonesia serta apa aja sih bedanya. Nah, pada umumnya di Inggris itu isunya dibagi dalam dua hal gitu. Yang pertama adalah social class, antara kelas pekerja sama kelas kapitalis, ya. Yang kedua adalah dari segi welfare state gitu. Seberapa besar campur tangan pemerintah kepada urusan publik terutama gitu. Nah, kalau Labour pasti menyuarakan suara pekerja, suara buruh, sementara kalau konservatif ya pasti menyuarakan suara bisnis gitu ya. Nah, coba deh kita dalami satu persatu deh. Labour, ini menarik banget nih. Labour itu di 2019 kemarin sebelum pemilu mengeluarkan yang namanya Labour Manifesto. Nah, Labour Manifesto ini ada yang bilang adalah manifesto paling radikal dari Labour. Bahkan banyak orang yang bilang ini udah hampir kayak komunis dari segi manifestonya coba. Ya, jadi benar-benar kiri banget. Tapi apa sebenarnya yang dia bawa? Yang pertama adalah mengubah kereta api yang awalnya private own jadi public own. Nah, terutama kamu nih, kamu kan sering banget nih naik kereta api kemarin kan, sering banget delay. Iya, sering banyak engineering work. Karena apa? Karena pemilik relnya itu pemerintah, tapi yang punya operator keretanya itu swasta gitu. Justru di satu sisi aku malah nggak ngeliat adanya peningkatan efisiensi dengan ada pembagian kayak gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya idenya menarik sih gitu loh. Idenya ya semakin banyak kompetisi semakin bagus. Cuman ternyata malah mahal banget kan. Cost kereta buat rakyat-rakyat biasa itu mahal banget. Dan gitu dibanding negara Eropa lainnya, kayaknya Inggris agak ketinggalan teknologi keretanya. Ya, dan sayangnya paling mahal. Yep. Dari segi cost. Yang kedua adalah investasi besar-besaran di NHS. NHS ini adalah National Health Services atau kalau di Indonesia BPJS tercinta. Jadi isunya ini sangat vital banget dan sangat sensitif biasanya, terutama berhubungan dengan imigrasi. Karena banyak orang-orang di Inggris ini yang sebel sama imigran yang dianggapnya ya bukan rakyat Inggris tapi menikmati service NHS karena gratis gitu. Sehingga ini jadi isu politik yang besar. Intinya semakin besar politisi atau partai invest di NHS semakin bagus gitu. Walaupun Labour ini kemarin dikritik karena bombastis banget investasinya. Ya, karena ketika mau spending kan biasanya pertanyaannya adalah nanti dapat revenue-nya dari mana untuk bisa naikin spending di NHS gitu kan. Betul. Berikutnya, ini menarik banget terutama buat milenial seperti kita masih muda. Yang pertama adalah kuliah gratis. Jadi sekarang itu kan kuliah bayar dan mahal ya. Dan mahal. Ya kan? Nah, sekarang mereka akan bawa kuliah gratis. Nah, ini buat milenial nih, apa yang dia akan mau bawa nih buat milenial? Oh, ini menarik banget karena Labour ini mau membawa internet gratis untuk semua. Jadi internet tuh katanya hak untuk semua orang. Oh, gitu ya. Jadi hak segala anak bangsa ya internet ya. Semua orang dapat gratis gitu. Walaupun ini kemarin sempat membuat perusahaan telkomnya di UK sangat ketar-ketir karena ya bisa jadi mereka akan gulung tikar gitu loh. Nah, ini juga ada buat karyawan. Mereka akan bilang mengurangi jam kerja dari 40 jam jadi 32 jam. Kalau di Indonesia ada partai yang bawa isu ini menjanjikan bisa nurunin jam kerja, udah aku gak mikir dua kali aku pilih. Nah, sama. Ya kan? Ultimately berkurang 40 jam jadi 32 jam artinya adalah jam kerja hari kerja dari 5 jam jadi 4 hari kerja. Jadi bayangin Jumat, Sabtu, Minggu, weekend. Asik banget gak? Tapi emang bener juga sih, selama ini kenapa kita kerja 5 hari, libur 2 hari, kita terima-terima aja. Ya, siapa makanya. yang ngetel kayak gitu? Nah, cuman itu kan urusan zaman dulu juga sih dari segi Industrial Revolution. Cuman katanya nih, aku juga belum tahu, di undang-undang
Cipta tenaga kerja yang baru itu katanya akan meningkatkan jam kerja malah. Ups. Waduh. Jadi kita mesti hati-hati juga. Nah, berikutnya adalah ini dari segi redistribusi income. Jadi perusahaan itu harus mengalokasikan 10% sahamnya dia untuk karyawan, sehingga karyawan itu punya ownership di perusahaan tersebut gitu. Jadi dia punya direct contribution terhadap growth dari perusahaannya. Tapi beberapa top company juga gini kan. Iya. Udah kayak gini termasuk. tapi nggak di force oleh government gitu loh. Iya. Ya kan, karena kebanyakan tetap aja dipegang oleh segelintir orang gitu loh. Ini poin pentingnya adalah mereka ingin karyawan itu punya hak voting juga di board gitu. Tapi idenya bagus ya. Idenya bagus. Cuman pertanyaan berikutnya adalah dari mana duitnya, bos? Ya kan? Duitnya tentu akan naikin income tax. Ya kan? Juga terutama menaikkan corporate tax juga menjadi 26%. Ya. Dari 19%. Dan juga dia akan melakukan beberapa pinjaman-pinjaman dari negara-negara yang lain gitu. Nah, ini manifestasinya dari labor. Kalau Tory gimana? Nah, jadi ya sebenarnya ini mirroring aja ya pada dasarnya. Karena kalau di Inggris itu obrolannya itu isu-isunya nggak jauh-jauh dari NHS, yang sama kayak di Indonesia BPJS dan kereta gitu. Hal-hal yang emang deket banget sama kehidupan sehari-hari. Kalau sakit orang dapat treatment kesehatan, kalau orang pulang pergi ke kantor naik kereta. Jadi isu itu yang dibahas dan itu isunya sangat dekat. Dan dua partai ini punya stand yang benar-benar saling kontras gitu. Kalau misalnya tadi Labour bilang harus jadi private gitu. Nah, kalau justru itu yang bikin harus public gitu. Justru dulu yang bikin private itu adalah ketika Tory gitu konservatif. Kan. Konservatif gitu. Oh, di sini konservatif disebutnya Tory. Dulu awal aku juga bingung Tory. Tory. Terus nah, mereka lebih pengen fokusnya ada lagi investment yang lebih jadi high speed train gitu. Jadi isunya di bawahnya udah lebih dari situ. Terus tapi sebenarnya juga sama tapi kalau untuk ngomongin NHS, mereka akan berlomba-lomba, kita akan invest lebih di NHS gitu. Meskipun dari dulu emang sejarahnya Labour itu dia selalu invest lebih dan memang Labour juga yang pertama kali membuat NHS after Second World War gitu. Jadi dia klaim dia yang punya NHS gitu. Gitu. Terus juga dia juga punya banyak kebijakan lain. Kalau Tory itu dia juga pengen visa point based system kayak Australia. Jadi ini isunya lebih ke imigrasi gitu. Dan juga kuliah tetap bayar. Mau mempertahankan klasis kayaknya. Tapi emang akan ada pengennya pengurangan. Nah, dari segi bunga untuk pinjaman bagi mahasiswanya, student loan-nya. Ya. Nah, ini yang paling kontras juga. Jadi tadi NHS kontras tapi sama-sama positif tapi budgetnya beda. Terus kalau train itu udah pasti berbeda. Kalau soal kereta, dan yang paling kontras adalah soal tax. Gitu. Jadi kalau tadi Labour pengen naikin tax, kalau konservatif atau Tory ini malah maunya diturunin. Terutama tax buat corporate ya. Betul, para pemilik modal. Dari 19% jadi 17%. Semakin untung, semakin banyak untungnya. Tapi ya ini menunjukkan juga gitu loh bahwa saling terbuka tentang ekonomi kan. Jadi jelas platformnya, kalau kamu memang pingin kuliah gratis, kalau kamu pingin kerja cuman 4 hari ya pilih Labour gitu. Kalau kamu punya usaha, kamu punya bisnis, kamu pingin pajaknya dikurangin ya pilih Tory. Jadi jelas banget gitu loh, kontras gitu kan. Yeah. Kita pilih yang mana based on ya tadi yang dekat dengan kita gitu. Kalau kita pinginnya kereta lebih murah ya pilih Labour gitu loh ya. Nah cuman tahun 2019 ini nih sangat nggak bisa diprediksi gitu. Walaupun sebenarnya Labour ini udah membuat manifesto yang mungkin menarik banget, terutama untuk kalangan milenial.
tapi tetap aja kalah, dan kalahnya cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena isu yang tadi dibawa itu semua terdistorsi sama Brexit yang pada tahun kemarin belum beres arahnya mau kemana gitu ya. Akhirnya para pemilih tradisional Labour, terutama di utara, di bagian Inggris utara yang sejak tahun 30-an, 40-an itu milih Labour terus, itu malah milih Tory di pemilu kali ini. Kenapa? Karena Tory jelas get Brexit dan gitu loh. Pokoknya ya udah Brexit beresin tahun depan selesai dan seterusnya. Sementara kalau Labour masih agak berbelit-belit, ya udah kita bikin lagi referendum lagi deh dan seterusnya gitu. Jadi ya orang sekarang meminjamkan vote-nya ke Tory nih. Tinggal sekarang apakah Tory mampu untuk membayar pinjaman suaranya tersebut gitu loh. Iya. Jadi isu-isu yang tadi tentang NHS atau BPJS Inggris, tentang kereta, tentang tax, semuanya langsung ketutup semua sama Brexit ya. Isu Brexit ini. Masuk Brexit. Ini benar-benar di zaman-zaman yang tidak terduga. Cuman secara umum begitu, dan hampir nggak ada isu soal agama. Betul. Hampir nggak ada isu soal kamu agamanya apa, sholatnya gimana misalnya, atau ke gereja atau enggak gitu. Itu hampir nggak ketemu gitu. Atau juga isu race gitu ya, rasnya apa segala macam, itu hampir nggak ada dari segi hal-hal politik. Pribadi secara general juga nggak pernah terlalu dibahas, apalagi terlalu disorot gitu ya. Apalagi kadang aku ngerasa di Indonesia ketika salah satu keluarga itu jadi politikus, seolah-olah semua keluarganya itu jadi center of attention-nya media gitu. Bahkan yang lucunya Boris Johnson, Prime Ministernya UK, itu tidak diketahui berapa banyak jumlah anaknya gitu. Itu lucu banget kalau kalian baca kalian baca Wikipedia page-nya Boris Johnson, berapa banyak anaknya Boris Johnson? 5 atau 6. Jadi nggak ada yang tahu. Dan siapa istrinya sekarang? Oh si ini, tapi kita juga nggak tahu istrinya siapa gitu loh. Ya jadi cukup nggak meter lah. Mungkin karena mereka juga untuk hal kayak gitu ada keluarga kerajaan buat jadi hiburannya. Ya mungkin ada royal family yang jadi hiburannya yang mungkin Indonesia, harus lebih royal family-nya. Iya, yang lebih behave. Berikutnya adalah isu apa yang sering dibawa di Indonesia. Nah, isu yang sangat sering dibawa di Indonesia nggak lain nggak bukan adalah konflik antara kaum religius sama kaum nasionalis. Dan bahkan ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan dulu gitu. Ya kita tahu partai-partai zaman dulu adalah partai Masyumi yang religius melawan misalnya PNI dan PKI yang nasionalis gitu ya. Bahkan sejak pembuatan konstitusi itu debat-debat antara kaum religius sama kaum nasionalis udah ada banget gitu. Terutama kalau teman-teman ingat adalah tentang Piagam Jakarta gitu ya. Ingat banget di situ dibilang bahwa salah satu poinnya adalah kewajiban untuk menjalankan syariat untuk umat Islam gitu. Yang akhirnya diprotes dan direvisi sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya isu ini tuh udah seusia Indonesia atau bahkan lebih tua dari usia bangsa kita ini. Udah lebih tua gitu. Pertarungan antara kaum nasionalis sama kaum religius. Dan bahkan debatnya sampai sekarang masih ada gitu. Kalau teman-teman lihat tahun 2019 yang lalu, salah satu calon diisi oleh sebagian besar kaum religius kan. Nah, didukung sama ulama dan seterusnya gitu ya. Sementara di bagian lain ya nasionalis atau Pancasilais zaman sekarang dibilangnya gitu kan. Yang istilahnya NKRI harga mati gitu. Kalau tidak Pancasila bukan warga negara dan seterusnya gitu. Jadi sekarang sebenarnya aku agak-agak sedih juga gitu loh. Isu-isu ekonomi gak banyak diangkat. Isu-isu tentang social welfare gak banyak diangkat. Sekarang isunya adalah malah kebanyakan ke labeling gitu loh. Labeling ke orang. Seolah-olah kalau kamu religius, kamu gak bisa jadi Pancasilais. Kamu religius, kamu gak bisa Pancasila. Kalau kamu Pancasilais, kamu gak religius gitu loh. Padahal sebenarnya
bisa aja kan kita religius, kita sembahyang 5 kali dalam sehari gitu, tapi kita juga cinta Pancasila, bisa aja gitu loh. Itu bukan dua hal yang eksklusif. Itu bukan dua hal yang eksklusif dan saling bertentangan gitu. Nah, sedihnya sih aku yang aku rasakan sekarang adalah seolah-olah itu dibenturkan terus gitu loh. Antara orang-orang yang memang ya honest people, orang yang tulus, orang yang kerja keras, ya kamu harus milih antara kamu religius atau kamu Pancasilais gitu. Padahal sebenarnya nggak harus begitu. Nah, tadi yang aku sedih juga adalah isu-isu ekonomi malah nggak keangkat. Betul. Isu-isu yang sebenarnya tuh matters untuk kita gitu. Isu-isu kayak tentang peraturan tenaga kerja sebagai orang yang hidup dari gaji, itu kan pasti kita perlu nih, penting nih, bagaimana penghitungan jam kerja, gimana pembagian keuntungan perusahaan yang kayak tadi dia maunya sebagian saham harus dimiliki ke pekerja, hal kayak gitu. Dan juga aku sebagai perempuan ini nggak ada isu perempuan. Iya, nggak ada isu perempuan juga ya. Iya. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita ngeliat lagi nih, isu ekonomi memang nggak muncul, tapi hampir semua partai di Indonesia itu mengaku pro wong cilik. Ekonominya ekonomi wong cilik gitu, ya. Nggak ada yang mau terbuka dan honest. Oke, gue pro market gitu. Atau nggak ada yang mau terbuka, gue fokus untuk melakukan investasi untuk semuanya fokusnya, semua bungkusannya pro rakyat kecil gitu. Tapi begitu udah jadi government, ya udah belum tentu juga. Kebanyakan ya tetap aja pro market gitu. Dan nggak ada berani, menurutku kurang berani ketika ngomongin tax atau redistribusi tuh kurang berani upfront di depan dia menjadikan naik tax atau turun tax gitu. Iya. Makanya sebenarnya seolah-olah isu-isu ekonomi ini isu yang tabu gitu loh. Betul. Isu-isu ekonomi yang tadi di luar negeri sangat clear dan jelas, bener-bener nggak ada bedanya Indonesia gitu. Malah kebalikan ya. Di sini agama tuh sesuatu yang tabu yang nggak diomongin, justru itu jadi isu utama. Iya, di Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau aku bilang tadi, sebenarnya ya nggak apa-apa ada isu nasionalisme religius, itu nggak masalah. Nggak masalah. Cuman juga jangan mentok di situ gitu loh. Kita harus lebih dari itu. Coba isu ekonomi seperti apa? Ekonomi.